Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Mas DJ, bolehkah kita para penderita asam lambung ini bersepeda? Ya boleh, jawabannya boleh. Tetapi ada beberapa syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Pertama, apa tujuan kita bersepeda? Karena untuk mengganti jalan sore, Mas DJ. Oke, mengganti jalan sore. Berarti kan ingin olahraga, berarti kan ingin sehat. Jangan sampai ketika kita bersepeda malah menimbulkan penyakit. Contohnya apa? Tidak pakai jaket, terlalu jauh bersepedanya, perut dalam keadaan lapar, atau mendekati jam waktu mau makan kok kita malah bersepeda, tidak terlalu bisa bersepeda. Nah, ini kan menimbulkan banyak risiko. Nah, ya kan? Tetapi ketika Anda itu yakin, wah saya sudah mulai membaik, saya jalan sore sudah bisa jauh Mas DJ. Alhamdulillah. Nah, jadi saya ingin bersepeda. Ya nggak apa-apa. Tetapi ingat, harus punya sepeda. Saya nggak punya sepeda, minjem. Oh, nggak bercanda saudaraku ya. Nggak usah tegang, santai. Sambil ngopi, nggak apa-apa kok. Jadi, kalau ingin bersepeda, perhatikan. Nah, pernah saya bahas di video saya sebelumnya, utamakan dulu lambung kita supaya kita nyaman bersepedanya. Ketika kita jalan sore pun, mau jalan sore itu aja saya sarankan makan dulu. Dan itu pun masih bawa bekal, masih bawa air minum, ya apalagi bersepeda. Bersepeda ini kita harus mengeluarkan tenaga yang lebih daripada berjalan. Apalagi ketemu tanjakan, bisa ngos-ngosan itu. Orang normal bisa ngos-ngosan, apalagi kita berjalan agak jauh sedikit aja ngos-ngosan, lemes. Nah, apalagi ketika kita bersepeda. Nah, jadi maka itu harus utamakan dulu lambung. Di kira-kira. Jadi ketika Anda bersepeda, saya mungkin hanya 1 kilo atau 2 kilometer saja. Habis itu saya balik lagi karena takut kecapean misal, itu namanya paham. Beda dengan mentang-mentang enak, sepeda entah sampai mana, sampai ke kecamatan sebelah, pulang-pulang ada kambuh. Nah, terus perlu Anda pahami, ketika kita bersepeda, ini otomatis kita terkena angin lebih kencang daripada kita berjalan juga. Nah, seperti yang tadi, kita bersepeda ini mengeluarkan lebih banyak tenaga dibanding berjalan. Ketika kita bersepeda ini juga rentan terkena angin yang lebih daripada yang berjalan. Nah, jadi tetap pakai jaket dan usahakan terkena matahari. Ya karena saya tahu alasannya ngapa kok ingin bersepeda ini. Ya kenapa? Mungkin ada yang malu, berjalan itu malu. Ya saya merasakan hal seperti itu dulu. Jadi ketika ingin jalan sore, nggak ada temen, sendirian, malu. Apa bersepeda? Ya saya sempat berpikir seperti itu, tapi saya tidak seberapa suka. Bersepeda itu saya tidak suka. Nah, jadi saya hanya berjalan-jalan saja ke tempat-tempat yang pemandangannya enak, yang enjoy, yang saya bisa bergerak leluasa. Saya senang seperti itu. Terus perhatikan jalannya. Jadi pernah saya bahas di part 41. Karena ketika kita berkendara, walaupun sepeda, ketika kita terkena lubang di jalan dan bisa seperti itu, perlu kita apa namanya, ada guncangan. Ini bisa menimbulkan sensasi. Bahkan kalau kita masih agak terasa banyak sensasi, itu bisa kambuh. Kadang-kadang sengkil, kok tahu-tahu nggak enak, gara-gara habis terkena lubang di jalan. Nah, kemudian diperhatikan cuaca, jangan terlalu jauh ketika sudah mulai-mulai mendung. Nah, harus kita bisa cepat pulang, bisa cepat sampai rumah sebelum hujan. Atau Anda mempersiapkan, ke sana, di sana nanti ada rumah teman atau ada rumah siapa, rumah saudara, yang kira-kira kalau hujan saya bisa mampir. Boleh seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa bekalnya dibawa yang nyaman dulu di lambung. Ketika Anda
berolahraga mungkin dengan bersepeda itu bisa membawa air kelapa muda atau air putih biasa. Nggak usah anget, nggak apa-apa. Kalau udah mulai membaik itu anget nggak perlu. Air putih biasa itu yang kita perbanyak. Terus Mas DJ, selain bersepeda, apakah saya boleh main bola? Boleh. Berlari-lari. Kalau kita sudah mulai fit, sudah mulai agak enak bekerja itu nggak apa-apa, boleh. Tetapi tetap diingat, harus fokus dulu ke lambung. Amankan dulu lambungnya, baru kita aktivitas yang lain. Nah, karena memang ketika kita sudah nyaman dan aktivitas kita yang lain itu kita senang, berkeringat, kita banyak minum, ya lambung kita akan terus semakin membaik juga. Tetapi ketika Anda yang bersepeda tadi atau lari-lari main bola, itu jangan heran ketika nafas itu agak tersengal-sengal, itu agak goyang-goyang. Kadang-kadang agak kunang-kunang. Nah, jangan heran. Itu santai. Istirahat dulu. Diam. Nah, istirahat. Tarik nafas dulu, pelan-pelan. Nah, minum. Nah, karena kalau Anda tidak paham, itu panik. Hal seperti itu. Baik, saya merasakan seperti itu masalahnya. Saya pernah ketika saya di tempat agak jauh, karena saya kan bantuin adik saya tuh cari rumput. Saya bawa itu rumput. Nah, di kepala. Tidak pakai kendaraan, tidak pakai motor. Karena saya ingin bergerak, saya ingin olahraga. Saya bawa. Wow, jalan nanjak. Itu sampai setelah tanjakan. Waduh, rasanya kok kunang-kunang. Mana pun rumputnya. Berat saya bawa ini. Akhirnya apa? Saya taruh rumputnya. Saya duduk. Selonjor. Saya tarik nafas. Nggak lega-lega. Saya sendawakan sampai habis. Terus saya minum. Baru selang sekitar 5 menit, napas lega lagi. Nah, enak. Berarti cuma sensasinya. Kalau kita bisa ngontrol, kita tenang, itu bisa kita lewati. Walaupun besok seperti itu lagi, nggak apa-apa. Lama-lama nanti hilang itu. Yakin aja. Saya dari dulu ya ketika belum sembuh ya seperti itu terus. Tapi sekarang sudah sembuh ya alhamdulillah, nggak ada lagi hal seperti itu. Nggak ngos-ngosan lagi. Bicara seperti ini loh bisa cepet saya. Tadinya ngobrol sebentar, ngos-ngosan. Ngobrol ngos-ngosan. Apalagi bersepeda. Apalagi main bola. Jadi ketika Anda ngobrol saja masih ngos-ngosan, ya jangan dulu lah main bolanya. Jangan dulu lah bersepedanya. Gitu ya. Jadi harus paham. Kalau kita sudah paham posisi kita ini di mana. Kita ini sudah mau sembuh, sudah melewati masa penyembuhan ini, sudah hampir fase akhir, makan sudah banyak, berat badan sudah mulai naik, aktivitas sudah mulai banyak, makan sudah sedikit-sedikit yang mungkin roti atau yang jelas bukan makanan utama, mungkin buah apa yang agak asam-asam dikit, itu sudah tidak ada masalah. Nah, itu sudah bagus. Anda sudah mau di fase akhir. Nah, coba Anda perhatikan. Ketika yang sudah di fase akhir itu, Anda jarang bergerak dan Anda rajin bergerak, rajin jalan sore. Jadi, perbedaannya yang sangat terasa ini, kita yang rajin bergerak ini lebih gampang buang angin. Itu perbedaannya. Jadi, nggak usah yang terlalu ribet. Yang pikiran mulai tenang, mulai nggak usah. Pasti lebih gampang buang angin. Masalahnya kurang bergerak dan walaupun rajin bergerak ini masih berpotensi gampang kembung. Kalau memang yang sudah tahu caranya, sudah rajin bergerak itu tadi, jalan sore, walaupun gampang kembung, tapi gampang buang angin. Dengan berjalan sedikit, tahu-tahu sudah buang angin. Tetapi kalau memang jarang bergerak, agak lama, berjalan-berjalan itu agak lama baru bisa buang angin. Coba Anda perhatikan sendiri. Sambil makan keripik pedes ya saudaraku nih, cabai ini. Nah, pedes nih. Jangan ikut-ikut. Nanti kalau udah sembuh gampang. Asin, pedes, keras. Sambil ngopi. Ini mau setantang apapun pikiran, kalau belum sembuh, ya kambuh. Bukan yakin namanya. Yakin kok minum kopi, konyol namanya.
Jadi perlu kita pahami, pertama mau ngapain kita, mau melakukan apapun, lambung kita amankan dulu. Nah, setelah itu baru kita pikir aktivitas apa yang akan kita lakukan. Bagaimana supaya ketika kita beraktivitas ini, kita bisa selamat, kita bisa enak, kita bisa enjoy, lambung kita tidak kambuh. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua sembuh tanpa kambuh-kambuh, bisa hidup normal layaknya orang normal. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.